Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Cemburu adalah salah satu tanda cinta dan kasih sayang. Tapi cemburu buta bisa menjadi penghancur sebuah hubungan. Di video ini kita akan diperlihatkan sebuah peristiwa mengenaskan yang terjadi karena cemburu yang terlalu. Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu jangan lupa like, comment, and share cap. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya, and welcome to JB Story. 911, what is your emergency? Hello, fucking hurry up, man. My girlfriend's in the bathroom. She gonna please for me. I'm like, oh my God, she's gonna man. Come on. Okay, come here, man. Please. I can barely understand what's going on. Di wilayah Miami-Dade, Florida Selatan, Amerika Serikat, tinggal seorang wanita bernama Maria Lizette Nemeth. Wanita yang lahir di Peru tanggal 21 April tahun 1984 ini dikenal memiliki kepribadian yang menyenangkan, sangat lembut dan berparas cantik. Tak mengherankan jika banyak orang menyukainya. Wanita tersebut pindah ke Miami-Dade untuk menekuni pekerjaannya di bidang retail properti. Maria bekerja sebagai agen leasing di Colonnade Residen yang berlokasi di NW 128 Teras sejak tahun 2010. Di sana ia tinggal seorang diri, sedangkan sang suami Norbert Nemeth yang dinikahi pada bulan April tahun 2007 tinggal terpisah di luar kota. Pasangan suami istri tersebut menghabiskan hari-harinya dengan sibuk pada pekerjaan masing-masing. Hubungan yang mereka jalani bisa dikatakan tidaklah harmonis. Setelah pulang kerja, Maria sering menghabiskan waktunya di klub malam. Di sana dia bertemu dengan seorang pria yang usianya 7 tahun lebih muda darinya. Pria tersebut bernama Fidel Lopez, penduduk asli Havana, negara Kuba yang lahir pada tanggal 28 Maret tahun 1991. Fidel pindah ke Florida sejak 10 tahun yang lalu. Dia tinggal bersama ayahnya untuk melanjutkan pendidikan dan memperdalam kemampuan bahasa Inggrisnya di kota tersebut. Untuk mencukupi kehidupannya, pria itu bekerja sebagai seorang montir. Awalnya, Maria dan Fidel hanya ingin menjalin hubungan pertemanan saja. Namun, seiring berjalannya waktu, tumbuh perasaan kasih sayang dan cinta di antara dua sejoli tersebut. Sehingga pada tahun 2014, mereka berdua memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Di tahun itu pula, Maria berhasil menduduki posisi manajer di tempatnya bekerja. Setelah beberapa bulan menjalin kedekatan, dua sejoli itu memilih untuk hidup bersama dan mulai mencari tempat tinggal. Hollywood menjadi pilihan pertama tempat tinggal mereka. Namun karena tidak cocok, pasangan kekasih itu pindah ke rumah keluarga Lopez di kota Hialeah, Florida. Di rumah tersebut, Fidel dan Maria tinggal bersama ibu Fidel yang bernama Margareta dan saudara kembarnya. Pada tahun 2015, Maria memutuskan untuk berpisah dari sang suami. Kemudian karena ingin hidup lebih mandiri, Maria dan Fidel memutuskan untuk pindah ke apartemen baru di kota Sunrise, Florida. Di tempat tersebut, Maria menjabat sebagai manajer leasing. Mereka lalu menempati tempat itu sejak tanggal 13 September tahun 2015. Seperti hari-hari biasanya, setelah seharian lelah bekerja pada pukul 4 sore, Fidel pulang ke apartemen untuk bertemu kekasih tercintanya. Dia dan Maria bersama-sama menyiapkan ayam dan kacang-kacangan untuk makan malam. Setelah itu, kurang lebih pada pukul 7 malam, mereka berangkat ke rumah Ibu Lopez di Hialeah. Setelah perjalanan selama kurang lebih 30 menit lamanya, mereka sampai di rumah Margareta. Dua sejoli itu ingin menghabiskan akhir pekan di rumah sang ibu.
Pada Sabtu malam tanggal 19 September tahun 2015, setelah pulang dari rumah Ibu Lopez, dua sejoli itu pergi ke restoran Chili yang tak jauh dari apartemen mereka. Pasangan kekasih itu menengguk beberapa gelas koktail untuk mengganjal perut. Setelah itu, Fidel dan Maria mampir ke toko ABC Fine Wine and Spirit untuk membeli sebotol tequila yang akan dibawa pulang. Sesampainya di apartemen, karena belum sempat membeli perabotan rumah, Fidel meletakkan botol tersebut di atas kardus yang ia gunakan sebagai meja. Setelah itu, mereka bersantai menikmati sebotol tequila dengan tambahan jeruk nipis dan garam, diiringi dengan alunan musik yang diputar di ponselnya. Malam semakin larut, tanpa sadar mereka telah menghabiskan setengah botol tequila berukuran 1.800 ml. Sambil menikmati kebersamaan, mereka skidi papap dengan romantis layaknya pasangan yang sedang dimabuk cinta. Beberapa jam kemudian, pada tanggal 20 September tengah malam, Fidel yang setengah sadar karena mabuk minuman alkohol berjalan keluar untuk menghisap rokoknya. Setelah selesai udut, ia pun kembali ke dalam apartemen. Namun alangkah terkejutnya Fidel saat menemukan Maria dengan kondisi berlumur darah di kamar mandi tanpa sehelai benang pun. Bahkan isi wanita tersebut berceceran di mana-mana. Melihat hal ini pada pukul 03.39 pagi, Fidel pun menghubungi nomor darurat 911 untuk meminta pertolongan. Di telepon tersebut, dia memberitahu operator bahwa kekasihnya dalam kondisi yang sangat kritis. 911, what is your emergency? Hello? Fucking hurry up, man. My girlfriend's in the bathroom. She gonna breathe for me. I mean, like, oh my God, she's gonna breathe, man. Come on. Okay. Come here, man. Please. I can barely understand what's going on. Akan tetapi karena panik dan kebingungan, Fidel tidak bisa berbicara dengan jelas, sehingga operator 911 kesulitan memahaminya. I don't know when she went to the bathroom or when I went there, she was and honestly, like, I don't know, man, she's not breathing. I mean, like, she's gonna, man, come on, stop. That's all I know, man. Tim kepolisian mengira telepon tersebut salah sambung atau hanya panggilan acak saja. Fidel juga tidak sempat memberitahu polisi alamat apartemennya. Namun pihak kepolisian tetap menanggapi telepon dari Fidel. Mereka mencoba mencari alamat tempat dia terakhir menelpon. Listen, I'm right. I don't know, it's just to be outside with the dominant scammer. I don't care. She was here. She just went to the apartment with me. She was here. She's the money in this. Okay. I don't know, babe. She's not breathing, man. She's not breathing. She's gone. Kepolisian Kota Sunrise bergegas menuju ke sana. Pada pukul 4 pagi, pihak berwenang sampai di tempat kejadian. Mereka mendapati Fidel berada di kamar mandi dan sedang menangis di samping tubuh kekasihnya itu. Apartemen dua sejoli tersebut terlihat sangat kacau dan berantakan. Banyak bercak merah di kamar mandi, pintu lemari yang rusak, lubang besar di dinding dan pintu kaca yang pecah hingga berkeping-keping. Tak hanya itu saja, polisi menemukan jaringan tubuh dan isi perut yang berceceran di lantai. Setelah melakukan penelusuran menyeluruh, polisi menemukan bercak merah dengan jumlah yang sangat banyak di dalam lemari.
Melihat kondisi yang sangat mengenaskan itu, polisi mencurigai telah terjadi tindak kekerasan yang sangat fatal di sana. Tanpa pikir panjang, tim penyidik membawa Fidel ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pada tanggal 20 September tahun 2018 pukul 4.02 pagi, petugas medis telah memastikan nyawa Maria Lizette Nemeth tak bisa diselamatkan. Menurut laporan tim medis, nyawa Maria melayang karena terlalu banyak kehilangan setelah dikeluarkan isi perutnya. Sebelum melakukan interogasi, polisi mengambil foto Fidel. Hasil foto tersebut memperlihatkan ada darah kering yang cukup banyak di kaki pria itu. Kemudian polisi menunjukkan beberapa foto mengerikan di tempat kejadian perkara atau di dalam apartemen Maria dan Fidel. Sebelum membawanya ke kantor polisi, petugas berkata, "Saya tahu apa yang terjadi di sana bukanlah sesuatu yang Anda harapkan. Tapi jika Anda benar-benar mencintai dan peduli pada gadis ini, Anda akan memberitahu kami apa yang sebenarnya terjadi." Okay, we get to the house. She was already like kind of tipsy from the margaritas and chilies. We start to drink. We put like two cardboard, boxes in the floor. We put the lime on top, and because we don't have furniture, so we're about to buy. Now when I get paid, we're about to buy furniture, the TV, and things like that, Okay. And then we start to drink and talking and listen music, and we have a lot of shock of tequila. Then in my position, I can handle it. I can handle drinks. Because sometimes you go a little. And she was a lot. So she was asking me for stuff that she never asked me for that before. So, like what? The thing with the arm and shit like that, and I never done that with nobody, especially with her. So explain what kind of stuff was she asking? What do you mean with the arm? I mean, first she started talking like something like I was uncomfortable with it. Like, oh, one day I want you to put a bottle. Saat ditanya mengenai pintu lemari yang rusak, dinding yang berlubang hingga pecahnya pintu kaca di dalam apartemennya, Fidel mengaku bahwa saat itu dirinya sedang marah. Laki-laki tersebut dalam kondisi mabuk berat hingga tidak bisa mengingat penyebabnya. Fidel menceritakan bahwa dirinya dan Nemeth sempat bertengkar, namun tak selang beberapa lama mereka kembali berbaikan. Kemudian ia dan Maria melakukan skidi pop-up yang anti-mainstream di dalam lemari. Namun usai berski di pop-up, Maria mengeluh tidak enak badan lalu bergegas menuju kamar mandi. Di sana wanita tersebut muntah-muntah, mengalami kesulitan bernapas hingga pingsan. Ketika dicecar pertanyaan mengapa banyak serpihan kaca berhamburan di lantai, Fidel mengaku dirinya tidak mengingat kapan dan mengapa melakukan hal tersebut. Dengan santainya, Fidel mengatakan bahwa pada malam itu ia sedang merokok di luar apartemen. Lalu ketika memeriksa Maria di kamar mandi, kekasih yang sangat ia sayangi itu sudah dalam keadaan kritis. Petugas kembali bertanya, apa yang terjadi sehingga bercak merah berceceran di lantai? Fidel berkata bahwa Maria memintanya memasukkan botol bir ke dalam alat skimi wiwinya. Menurut Fidel, Maria sangat menikmati hal tersebut. Kekasihnya itu bahkan meminta Fidel untuk memasukkan tangannya. Tindakan ini membuat Maria mengalami p***an. Meskipun begitu, Maria tetap meminta Fidel melanjutkan aksinya. Dengan senang hati, pria tersebut memenuhi permintaan sang kekasih. I want you to explain. She want me to put my arm on her, and stuff like that. Okay, and what type of things did you do? I know she's asking you, what did you actually do? Everything she told me to do, I do it. Okay. Which is what? What did she ask you to do? I put my arm on her. I believe I got the bottle. It was a small bottle. It was like a beer bottle or something like that. And she want me to put there too. I just trying to make her happy.
whatever. I understand. But she was concerned. Petugas juga menanyakan apa penyebab isi perut Maria hingga ceceran di lantai. Mereka sebenarnya meragukan keterangan yang disampaikan oleh Fidel. Menurut pihak kepolisian, tindakan yang dilakukan pria tersebut berakibat sangat fatal hingga membuat isi perut Maria berhamburan keluar melalui organ skimiwiwinya. Kejadian ini sungguh di luar nalar dan merupakan tindak kekerasan. Penyidik dari kepolisian menduga saat itu Fidel sedang cemburu atau marah sehingga membuatnya melakukan tindakan sebal itu. Ketika diinterogasi, Fidel kebingungan saat ditanya apa yang membuatnya marah hingga mengobrak-abrik apartemennya. To be honest, man, I really don't know what happened. Listen, I was so... Fidel, come on. Don't listen. You remember here, and you remember here. Yeah, I remember. But you conveniently don't remember the most important part. You conveniently don't remember what happened in the closet, what happened in the bathroom, okay? Or what happened in between the two. She had her out in the closet. And you're going to sit here and tell us, come on, you don't remember what the argument was about? I don't even know, not even when I opened the holes, when I break the window. I don't even remember when I did that. I don't know what was the argument. I know something happened, but I really don't know, man. I mean, like... Fidel, her insides out of her through her... I didn't mean to do that, man. I understand that, but you did it. What pissed you off to the point where you did that? Was she somebody else? No, Did she man. tell you she wanted to leave you? I mean, I don't know. I'm asking. I don't know. Did she tell you she was having sex with her ex-husband again? Nah. Believe me or something, maybe she mentioned something about go to Peru. You want me to go with her, but you know, it's I cannot leave my kids here and my job and go to somewhere else not to make any money. Yeah. I mean, that might be one of the reasons. Untuk memperkuat semua dugaan, penyidik juga menginterogasi tetangga mereka. Seorang tetangga bernama Richard mengatakan bahwa pada tanggal 19 September tahun 2015 malam, saat dirinya berjalan dari tempat parkir menuju apartemen, laki-laki itu sempat mendengar jeritan wanita yang sedang kesakitan. Sementara itu, menurut tetangga lain bernama Cheryl Lawrence yang tinggal tepat di bawah apartemen Maria dan Fidel, ia mendengar suara seperti dentuman sangat keras di langit-langit. Cheryl bahkan mengira kipas angin di dalam apartemennya akan terjatuh. Cheryl Waterman, tetangga berikutnya, mengatakan bahwa saat tertidur lelap, ia terbangun pada jam 1 dini hari setelah mendengar pasangan kekasih yang sedang bertengkar. Pihak keluarga Nemeth tercengang dan tak sanggup berkata-kata saat pertama kali mendengar bahwa nyawa wanita malang itu telah melayang dengan sangat tragis. Mereka meminta pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini. Sementara itu, Norbert Nemeth saat ditanya mengenai hilangnya nyawa sang mantan istri, ia lebih memilih untuk tidak mengomentarinya. Keterangan yang disampaikan Fidel kepada pihak kepolisian tidak bisa diterima dan sangat diragukan, sehingga polisi terus melakukan penyelidikan dan interogasi yang lebih mendalam untuk menggali kejujuran Fidel. Akhirnya, setelah kebingungan dan kehabisan akal dalam menjawab pertanyaan dari pihak kepolisian, pria tersebut mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, dua sejoli tersebut sedang mabuk berat. Mereka lalu mulai berski di pub. Namun di tengah pergumulan mereka, Maria menyebut nama mantan suaminya sebanyak 2 kali. Mendengar hal tersebut, Fidel pun merasa cemburu dan marah hingga membabi buta. Seketika itu juga dia mulai merusak seluruh barang yang ada di apartemen, menghancurkan pintu kaca dan membuat lubang besar di dinding. Kemudian dia kembali menghampiri Maria, lalu dengan sangat sadis, Fidel memasukkan beberapa barang ke dalam organ kewanitaan sang kekasih, mulai dari botol hingga peluru selambut. Bahkan dia memasukkan lengan sampai sikunya ke dalam wanita malang itu. Fidel mengaku telah merobek jaringan dalam atau isi perut termasuk usus kekasihnya tersebut. You go
back in, what's the first thing that you put inside of her? First thing was Okay. While she was passed out? She didn't know you were having sex with her. oh yeah, she does. And then this one that start to get like little, she start to get like a little like unconscious, and I don't know, man. I'm throwing myself into. Because she called her ex-husband's name? Huh? Because she called you by her ex-husband's name? Yeah, man. My mind blocked stop. My mind just blocked. How long was it till you called 911 from the point when you brought her in here and started covering all this stuff up? Because I know it wasn't immediately. Well, I put her in the bathroom and then put water on her face and see like she couldn't breathe. I call 911. I'm not really sure how long. But she didn't want this. I know. She never asked for that. She didn't ask for the beer bottle. She didn't ask for the flat iron. She didn't ask for your fist. Did she? No, Let's be honest. She didn't ask for it. Dalam pengakuannya, Fidel memberitahu penyidik bahwa saat itu ia tidak bisa mengendalikan diri dan berubah bagaikan seorang ular. Setelah melakukan aksi kejamnya tersebut, Fidel membawa tubuh Maria yang tanpa sehelai benang pun ke dalam kamar mandi. Pria itu mencoba memercikkan air ke wajah kekasihnya untuk membangunkannya. Fidel berharap kekasihnya itu membuka mata, namun Maria sudah tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Fidel mencuci tangannya yang berlumuran bercak merah di wastafel kamar mandi. Lalu pria tersebut keluar dari apartemen untuk merokok. Sesaat kemudian, kepanikan mulai melanda. Fidel lalu mengambil barang-barang dari dalam lemarinya untuk menutupi cairan darah yang ada di dalam kamar mandi. Akan tetapi setelah dia kembali ke tempat Maria terbaring, kekasihnya itu ternyata sudah tak bernyawa. Melihat hal tersebut, Fidel pun menelpon 911 untuk meminta bantuan. Atas semua keterangannya itu, Fidel pun ditahan di penjara. Di balik jeruji besi, pria tersebut kesulitan untuk tidur karena selalu dihantui oleh sosok Maria. Ketika memejamkan mata, di pikirannya selalu terbayang-bayang wanita itu. Bahkan pihak rumah sakit dan kepolisian memberinya obat tidur agar Fidel bisa beristirahat sejenak. Mereka berupaya menjaga kesehatan pria tersebut agar tetap fit sampai menjalani proses pemeriksaan hingga persidangan nanti. Di dalam penjara, Fidel sering menelpon keluarganya. Meskipun ia diduga sebagai dalang di balik hilangnya nyawa Maria, kedua orang tua dan saudaranya tetap mendukung pria itu. Dengan suara penuh kesedihan, Fidel berkata pada sang ibu bahwa dirinya tidak ingin menghabiskan sisa hidup untuk mendekam di balik jeruji besi. Dalam telepon itu, sang ayah juga hanya bisa mengingatkan Fidel untuk tetap bersabar sampai kasusnya diselesaikan dan meminta sang anak agar belajar menyesuaikan diri untuk menjalani kehidupan di balik jeruji besi. Sang ayah memberi motivasi pada putranya tersebut dengan berkata bahwa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan, bukan sebuah kejahatan. Setelah kasus yang dilakukan oleh Fidel mencuat ke berbagai media, seorang wanita mengunggah foto bersama pria itu. Wanita tersebut mengaku sebagai mantan kekasihnya saat masih duduk di sekolah menengah atas atau SMA. Perempuan yang mengaku bernama Allison itu mengatakan bahwa Fidel adalah sosok yang temperamental. Allison bertemu Fidel setelah laki-laki itu baru pindah dari Kuba ke Florida. Mereka berpacaran selama 1 tahun. Allison mengaku Fidel adalah pribadi yang suka mengatur-ngatur pasangannya. Bahkan pria itu melarangnya untuk memakai celana legging, sehingga saat mereka berpacaran, Allison tidak pernah memakai jenis celana itu. Fidel juga sangat mudah cemburu. Suatu ketika di lorong sekolah, Allison bertegur sapa dan mengobrol dengan teman lelakinya. Setelah Fidel tahu kejadian tersebut, ia mencoba pria itu.
Perilaku skidi papap yang dilakukan Fidel kepada Maria Lizette ternyata juga pernah dialami oleh Elisan. Wanita tersebut mengaku bahwa Fidel pernah mencoba berkali-kali untuk memasukkan benda aneh ke dalam alat ski wiwiwinya. Elisan berkata bahwa Fidel meminta izin kepadanya untuk memasukkan beberapa lilin, namun wanita itu menolak karena merasa tidak nyaman. Elisan tidak pernah menyangka Fidel tega melakukan hal seperti itu, karena saat berpacaran dengannya, pria tersebut termasuk sosok yang baik dan juga lembut. Bahkan seminggu sebelum Fidel nyawa Maria, Elisan mengaku bahwa mantan kekasihnya tersebut sempat menghubunginya. Fidel sangat ingin bertemu dengannya, tapi Elisan menolak permintaan tersebut. Melihat apa yang terjadi kini, menurut Elisan, sosok iblis sedang merasuk ke dalam tubuh Fidel sehingga membuatnya melakukan tindakan tersebut pada Maria. Kasus ini mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat. Awalnya mereka simpati dengan Fidel dan mempercayai kata-katanya. Namun setelah terungkap kejadian yang sebenarnya, masyarakat mengutuk pria tersebut. Bahkan di beberapa website di luar negeri, banyak orang yang mencaci maki Fidel. Mereka menyarankan pihak berwajib untuk menyuntik matot laki-laki kejam tersebut. Setelah pengakuannya itu, Fidel dituduh melakukan tindakan penghilangan nyawa tingkat pertama dan mendekam di balik jeruji besi Broward County selama 1 tahun. Pada bulan Januari tahun 2017, sidang kasus hilangnya nyawa Maria digelar di pengadilan Miami. Saat itu, jaksa menuntut hukuman matot untuk Fidel. Namun, pihak keluarga beserta kuasa hukum pria tersebut tidak terima akan tuntutan itu. Kuasa hukum Fidel yang bernama Melissa McNeil mengatakan bahwa kliennya bersedia mengajukan pembelaan. Permintaan jaksa juga tidak didukung oleh hakim, karena saat itu negara Florida tidak memiliki prosedur hukuman matot yang sah. Hakim memutuskan bahwa jaksa diizinkan untuk mendengarkan pernyataan Fidel pada tanggal 20 September tahun 2015. Adanya pertanyaan tersebut dapat meringankan hukuman matot yang akan diputuskan nanti. Dalam rekaman tersebut, Fidel menyatakan bahwa ia telah menghilangkan nyawa Maria. Saat itu, ia kehilangan kendali dan berubah menjadi karena terlalu banyak minum tequila. Pria tersebut juga mengaku marah dan cemburu pada Maria sebab kekasihnya itu memanggil nama sang mantan suami ketika sedang berskidi papap dengan dirinya. Sidang putusan akhir untuk kasus Fidel digelar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2017. Atas semua bukti-bukti yang ada, Hakim Pengadilan Kota Miami pun memutuskan Fidel dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada kemungkinan untuk bebas bersyarat. Saat sidang tersebut, Fidel juga menyampaikan permohonan maaf untuk anggota keluarga Maria. Pria itu meminta pengampunan agar mereka bisa memaafkan segala perbuatan yang telah dilakukannya. I'm happy to fulfill this conviction, to do the conviction, because I know that what I did has to be paid, and I agree. I agree that I will pay with my life the life that I took. Espero que algún día me puedan perdonar. To Maria's family, I ask for forgiveness. I hope they can find it, and I hope that one day, I don't know, that they can forgive me. Dalam persidangan tersebut, Ibu Fidel juga dihadirkan untuk memberikan kesaksiannya pada kasus yang menimpa sang anak. Wanita itu mengatakan bahwa Fidel adalah anak yang sangat penyayang. Dia membenarkan sang anak dan Maria telah mengunjunginya pada malam sebelum peristiwa naas itu terjadi. Menurutnya, kala itu Maria dan Fidel nampak begitu bahagia. Tidak terlihat adanya masalah di antara mereka berdua, sehingga sang ibu tidak mengira akan terjadi peristiwa mengenaskan seperti ini. Ibu Fidel juga tidak menyangka anaknya bisa sekejam itu pada wanita yang sangat dicintainya. We like to apologize in the whole sense of the word. We are sorry. Everything that has happened to them, in a way, has happened to us as well. Setelah kejadian ini, para tetangga di apartemen mengaku merasa kehilangan sosok Maria Lizette Nemeth. Mereka begitu terpukul atas hilangnya nyawa Maria dengan cara yang sangat mengenaskan.
Dari kasus ini kita bisa belajar. Saat kita jatuh cinta, bersikaplah dengan wajar. Saat kita kesal, tetap bersikap sewajarnya. Oleh sebab itu, tak bosan-bosannya kami mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang baik, tetap semangat, tetap berjuang, tetap saling cinta, dan jangan lupa skill cap. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.